Hanya kasih karunia dari Tuhan, siapa yang Tuhan
Kebahagiaan
ku serahkan semua hanya segenap hidup, segenap nafasku, jadi bersembah di bawah sudah katakan terjadi segenap hidup, segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu, kebanggaanku, kejayaanku. Saja katakan pujian ini segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbamu, kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbamu, kekuatanku, pengharapanku, serahkan semua hanya bagi segenap hidup, segenap hidup, biar pujianmu manis didengar oleh Tuhan. Sebab pujian bukan naik dari hati yang kesal, bukan naik dari hati yang penuh persyaratan, tapi dari kesadaran bahwa hidupmu, nafasmu punya Tuhan, waktumu punya Tuhan. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbamu, kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu, kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu.
kasih Engkau memindahkan kami. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu. Sampai detik ini kasih-Mu selalu ada bagi kami. Bahkan ketika kami mengecewakan hati-Mu, kasih-Mu tidak pernah berubah. Sebab Engkau kasih itu. Engkau kasih itu. Kasih-Mu yang menyadarkan kami. Kasih-Mu yang merangkul kami untuk kembali kepadamu. Kalau bukan kasih, kami tidak ada sampai hari ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sampai detik ini mata-Mu tetap memandang kami. Sampai detik ini mata-Mu tetap melihat setiap hati kami. Supaya hati kami benar di hadapan-Mu. Bukan sekedar kata-kata, tapi tindakan kami. Sebab Engkau Tuhan tidak butuh dengan perkataan. Sebab kasih yang sesungguhnya adalah perbuatan kami. Permuliakanlah firman-Mu dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Sebab kami sadar sungguh kami sangat membutuhkan firman-Mu. Firman Tuhan datang dan mengubahkan kami. Berkuasa sanggup menyelamatkan jiwa kami. Bahkan hamba-Mu yang berdiri di tempat ini tidak lebih benar dari siapapun kami semua yang ada di tempat ini. Hamba yang berdiri di tempat ini Tuhan bersama-sama dengan umat-Mu, dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, mengingatkan kami, membawa kami untuk semakin kami mengenal kebenaran, mengenal pribadi Tuhan sendiri. Permuliakanlah firman-Mu dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, hamba orang yang bodoh. Tuhan, Engkau yang memberikan otoritas untuk hamba berdiri di tempat ini. Jadilah dalam tuntunan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua Tuhan dipersilakan duduk kembali. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Amin. Tuhan itu dahsyat dan kedahsyatannya kita masih rasakan sampai detik ini. Selamat bertemu kembali orang-orang hebat yang luar biasa. Saya percaya bahwa setiap kita dalam keadaan yang luar biasa. Sekalipun keadaan akhir-akhir ini tidak baik-baik saja, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, tiba-tiba sakit, ya, segala sesuatu terjadi tiba-tiba. Tapi saya percaya bahwa ketika keadaan tidak baik-baik saja, ketika kita dalam keadaan yang lemah, Daud berkata kepada jiwanya, bangkitlah. Ya, semua ditentukan dari setiap perkataan kita. Kalau keadaan hari-hari ini tidak baik-baik saja, perkatakan bahwa keadaan ini tidak membuat kasihku berubah kepada Tuhan. Keadaan ini pasti Tuhan akan bawa keluar dari keadaan yang tidak baik-baik saja. Tuhan tidak bilang bahwa kamu tidak boleh masuk, tapi Tuhan bilang masuk karena Tuhan menyertai. Izinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua, bahkan apa yang menjadi pesan Tuhan di pagi hari ini menjadi peringatan bagi setiap kita, bahkan saya yang berdiri di mimbar ini. Ya, kita akan sama-sama belajar tentang kasih tak bersyarat. Mari sama-sama kita buka dalam kitab Matius 24 ayat 12. Satu ayat saja, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan karena makin pertama dan berkata, maka kasih kebanyakan orang akan Sekali lagi. Dan karena maka kasih kepada orang akan hilang. Ya,
Saya percaya bahwa setiap kita hari-hari ini harus semakin mengerti bagaimana kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Kenapa sampai saya mengangkat firman Tuhan ini? Ya, karena 3 hari berturut-turut dari hari Senin, Selasa, bahkan sampai hari Rabu. Ya, waktu hari Senin Tuhan kasih ingat satu kalimat, kasih tak bersyarat. Kalau saya mulai cari itu, ya, saya mulai cari itu, dan kemudian di hari Selasa diulang lagi di doa pemenang, ya, saat doa Tuhan kasih ingat kembali soal kasih kita. Dan di hari Rabu kemarin ibadah WBI, ya, Ibu Lisa sampaikan bahwa wanita-wanita harus punya kerendahan hati dan kasih. Seperti Dorcas, Lydia, Priscilla, mereka wanita-wanita yang biasa. Dorcas adalah janda, ya. Lydia adalah orang kaya, pengusaha yang menjual kain ungu, tapi dia punya kerendahan hati untuk memberikan tumpangan kepada setiap para rasul. Bahkan sampai menjamu mereka sampai kehidupannya betul-betul terima Tuhan dan bertobat. Dan Priscilla, ya, Aquila dan Priscilla suami istri yang memberikan tumpangan kepada Paulus, ya. Mereka punya orang-orang yang rendah hati, yang mengerti tentang bagaimana kasih itu sebenarnya. Nah, hari-hari ini mungkin kita sudah terbiasa dengar tentang kasih dan mengasihi, ya. Tapi izinkanlah firman Tuhan datang dan mengingatkan setiap kita. Karena firman Tuhan berkata, dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Yang bilang ini bukan manusia, tapi yang bilang ini Tuhan sendiri. Tuhan tahu bagaimana setiap keadaan kita. Ya. Makanya Wahyu 2 di situ dikatakan kepada jemaat di Efesus bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu semua yang kamu alami, hatimu, apapun yang kamu kerjakan, apa yang kamu layani, ya. Aku tahu pelayananmu, tapi Tuhan lagi celah kasih, tidak ada kasih yang mula-mula. Kita berpikir bahwa saya sudah mengasihi, saya punya kasih sudah cukup, ya. Kasih yang dimaksudkan dalam Matius 24 ayat 12 adalah agape. Kasih terdiri atas 4, kalau kita Bapak Ibu semua tahu, ya, pasti tahu agape, storge, philia, dan yang terakhir itu eros, ya. Tapi yang dimaksudkan dalam kasih kebanyakan orang menjadi dingin adalah kasih agape yang menjadi dingin. Kasih agape artinya, atau agape itu sesungguhnya adalah kasih tanpa syarat, tidak mementingkan diri sendiri, kasih yang rela berkorban. Dan agape inilah yang merupakan kasih tertinggi di antara ketiga kasih lainnya. Dan kasih agape inilah yang Tuhan pertunjukkan bagi setiap kita. Tuhan waktu datang menjadi manusia, dia kasih tunjukkan bahwa ini kasih agape, kasih yang berkorban, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang ketika saya lakukan, ketika Tuhan lakukan, sekalipun tamparan diterima, hinaan diterima Tuhan, tapi dia tetap punya agape. Nah, kasih hari-hari ini, kasih inilah yang menjadi dingin di antara kehidupan setiap umat Tuhan. Bahkan ketika saya dengar pernyataan Tuhan ini, saya tahu bahwa Tuhan sangat serius. Kasih, ya, kita harus mengerti bagaimana kasih. Sebab kadang kita sudah puas ketika kita memberikan sesuatu kepada orang, ketika kita sudah melayani satu pelayanan, ketika kita sudah menolong orang, ya. Kadang kepuasan itu pasti ada sebagai manusia. Saya sudah puas karena saya sudah memberkati. Saya sudah puas karena saya sudah melayani, ya. Tapi bagi saya harus terus belajar sampai saya menutup mata. Kasih, jangan pernah kasih batas untuk kasih. Dan kasih agape ini yang murni, yang Tuhan kasih tunjuk buat setiap kita.
Nah, hari-hari ini kasih agape ini mulai dingin dari kehidupan setiap kita. Mungkin antara sahabat, ya, mungkin antara sahabat, ya kasih itu pasti ada. Tetapi antara sesama dan kepada Tuhan, salib ini dia tidak akan nama salib kalau dia cuma hanya satu tegakan ke atas, hanya kepada Tuhan. Dia bukan salib, tapi harus butuh yang vertikal. Dia harus butuh yang sejajar, yang rata ke atas, rata ke samping. Bahkan juga dia tidak bisa rata hanya cuma yang di samping kiri kanan saja. Dia bukan salib, dia harus utuh kepada Tuhan dan kepada sesama. Artinya kita tidak bisa mengasihi Tuhan saja, tapi kita lupa mengasihi sesama. Kita bisa mengasihi sesama lebih banyak sampai kita lupa mengasihi Tuhan. Nah, hari-hari ini kalau kita punya kepekaan dan Roh Kudus yang membuat kita semakin mengerti, Tuhan lagi cari kasih yang agape, kasih yang berkorban, ya, kasih yang tak bersyarat. Ketika saya tidak dihargai, saya akan tetap mengasihi dia. Ya, mengasihi, kita akan buka sama-sama. Ya, dari arti kasih ini ada hukum yang pertama dan yang terutama. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Jadi cuma dua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan mencuri, semuanya berdasarkan kepada kasih. Sebab itu firman Tuhan katakan bahwa dari ketiga hal ini yang tinggal kekal hanya kasih, iman dan pengharapan. Ketika Tuhan datang, pengharapan sirna karena Dia yang adalah pengharapan itu datang. Ya, yang tinggal kekal hanya kasih. Mari hari-hari ini kita cek kembali bagaimana kasih kita. Kita harus mengenal dan mengerti sungguh bagaimana itu mengasihi. Bahkan sampai ketika hari ini pun, saya akan terus belajar untuk bagaimana mengasihi. Ya. Karena mengasihi, Tuhan pun kasih tunjuk. Dan Tuhan adalah contoh dan teladan yang sempurna. Nah, dari Matius 22 ayat 37 sampai 40, mengasihi yang dimaksudkan adalah agapao, melakukan agape, melakukan kasih yang tak bersyarat. Ya. Jadi mengasihi itu kita harus mengasihi sesama kita dengan kasih yang tidak bersyarat. Saya akan tetap menolong dia sekalipun saya tidak dihargai, saya tetap menolong dia. Itu agape. Saya akan tetap mengasihi dia sekalipun dia sudah menjatuhkan nama saya. Sekalipun saya sudah difitnah oleh dia, saya akan tetap mengasihi dia. Kita akan melihat mengasihi seperti Yesus mengasihi. Makanya ada satu lagu kalau dalam bahasa Inggris saya tidak fasih, tapi itu artinya ini. Tuhan kasih tunjuk kasih yang Tuhan lakukan bagi saya. Tuhan kasih tunjuk kasih itu bagaimana? Seperti Tuhan mengasihi saya. Jadi doa setiap waktu kita, Tuhan berikan aku hati yang mengasihi seperti Yesus yang mengasihi aku. Ya, mengapa sampai kasih itu penting? Mengapa sampai ya ketika kita melakukan kasih kita tidak dihargai? Mengapa sampai ya sudahlah? Sekalipun seperti begini, ya agape itu ketika kita sudah menolong satu kali, dua kali, aduh, dia bukan saya kayak beta, bisa tolong dia ulang-ulang tapi, kalau bukan beta, pasti yang ada sampai hari ini. Ya, kita terbiasa perkatakan hal seperti ini. Ya, kita lupa bahwa kalau kita bisa tolong mereka, Tuhan kasih kepercayaan itu buat saya. Jadi artinya bahwa saya, bahkan kita semua yang ketika menolong tidak punya apa-apa.
Tuhan yang kasih. Ketika kita punya kekuatan untuk mengampuni musuh, bukan kitanya yang hebat, tapi Tuhan yang memampukan kita. Inisiatif selalu datang daripada Tuhan. Ya. Inisiatif Tuhan yang selalu berinisiatif duluan. Karena Tuhan tahu manusia tidak akan pernah berinisiatif. Tuhan selalu berinisiatif. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, siapa yang berinisiatif cari Tuhan? Tuhan yang datang ke Taman Eden. Dia cari Adam dan Hawa. Itu kasih. Itu kasih. Itu kasih. Ketika Adam dan Hawa jatuh, ya, Tuhan berinisiatif dan datang mencari Adam dan Hawa. Manusia tidak punya inisiatif apapun. Bahkan iman inisiatifnya Tuhan, Tuhan yang kasih. Berbanggalah karena engkau punya Tuhan yang dahsyat. Manusia tidak bisa berbuat satu apapun. Itu cuma karena Tuhan. Amin. Jadi ketika Matius 22 tadi dikatakan bahwa kasih harus kepada Tuhan. Ya, makanya salib yang paling besar itu harus ke atas dulu. Yang paling besar itu yang paling ke atas. Yang ke samping kiri kanan itu dia tidak sejajar dengan yang di bawah, dia tidak sama rata. Di sampingnya kiri kanan itu ya, bukan berarti kita mengasihi ya biasa-biasa saja, tidak. Kasih tetap agape, tidak berubah nilai. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya karena pembacaan kita di Matius tadi 24, di situ dikatakan permulaan penderitaan menjelang kedatangan Tuhan. Tuhan lagi kasih tahu hari-hari ini, perhatikan kasihmu kepada Tuhan dan kepada sesama. Kita bisa berkata-kata, tapi Tuhan paling kenal hati. Ya. Kadang kita puas ketika bisa mengasihi orang lain. Kadang kita puas ketika ketika saya mengasihi orang itu mengasihi saya balik. Ya. Jadi intinya adalah kita yang mengasihi harus tulus. Nah, Bapak Ibu dengar ini baik. Kasih atau agapao itu, ya, dia tuh seperti ini. Ketika kita mengasihi orang dicintai, ya, dasarnya bukan karena orang yang dicintai itu, tetapi orang yang memberi kasih. Ya. Intinya tuh kepada orang yang melakukan kasih itu, bukan orang yang menerima kasih. Tuhan lagi kasih ingat bahwa ketika Tuhan mengasihi semua kita orang yang berdosa ini, ya, Tuhan lagi bilang Tuhan tidak pernah menuntut apapun. Tuhan cuma butuh kita sadar, ya. Kalau tuntutan itu datang, ada waktu tuntutan itu pasti datang. Kalau anak-anak di rumah, ya, kalau anak-anak kita, Bapak Ibu punya anak di rumah, kalau dia bikin salah pukul, hari ini bikin salah pukul, siang bikin salah pukul, ya, terus sore bikin salah pukul, malam bikin salah pukul lagi, besok lagi bikin salah pukul. Apakah anak-anak Bapak Ibu bisa bertahan di rumah? Pasti keluar. Ada waktunya didikan itu datang, ada waktu drotan itu datang. Kalau kita betul mengasihi seperti Kristus mengasihi kita, saya percaya bahwa, ya, kita tidak punya, ya, kalau kita sudah sempurna di bumi ini, sama dengan kasih yang Tuhan ajarkan, kita sudah tidak ada di bumi ini lagi, selesai. Artinya selama kita masih hidup di dunia ini, ya, Tuhan masih lihat, oh belum. Kalau SK datang, sudah selesai. Tapi kalau selama masih SK belum datang, itu kesempatan bagi setiap kita untuk terus belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya. Agape yang Yesus tampilkan bukan sekedar perasaan. Nah, Bapak Ibu harus mengerti ini. Kasih bukan sekedar perasaan. Aduh, beta rasa kasihan dia. Aduh, beta rasa bagaimana ya. Tapi tanpa ada tindakan, hanya perasaan saja. Jadi ingat, agape adalah tindakan. Makanya tadi saya bilang Allah itu kasih.
Ya, Allah itu kasih, Tuhan itu kasih. Nah, pertanyaannya, apakah ketika Bapak Ibu bikin salah mengecewakan hati Tuhan, kasih Tuhan berubah? Berkurang kasih Bapa kepada setiap kita? Tidak. Ya. Apakah ketika hari ini kita tidak setia dan besok lagi, minggu depan lagi, 1 bulan, ya, setianya Kamis Jumat misalnya, apakah Tuhan berhenti mengasihi? Tidak, karena Dia kasih itu sesungguhnya. Dia tidak bisa menyangkal dirinya karena Dia itu kasih. Nah, mengasihi yang demikian, agapao yang demikian, yang Tuhan tidak lagi menemui, sudah menjadi dingin, ya, sudah dingin. Mari Bapak Ibu, supaya kasih kita tetap panas, ya, supaya kasih kita tetap on, dan kita mengerti bahwa mengasihi itu sekalipun tidak dihargai, ya, kita akan tetap mengasihi, karena Tuhan, Dia tetap mengasihi setiap kita, ya, sekalipun dia ada orang yang menampar dia, ada orang yang menyambuk dia, ya, dicambuk, diludahi, dia tetap punya agape kepada mereka. Bapak Ibu, saya yang berdiri di tempat ini pun bukan orang yang sudah sempurna dalam agape. Setiap kita masih berjuang supaya agape, ketika Tuhan lihat dia punya agape sudah sempurna, ya. Bukan berarti ketika saya sudah jadi pendeta dan saya punya semua sempurna, tidak Bapak Ibu. Kita akan terus sama-sama belajar untuk agape itu yang ketika Tuhan lihat itu sempurna dalam kehidupan setiap kita. Ya. Tuhan, Dia begitu mengasihi setiap kita. Ya. Bahkan ketika kita berulang kali tidak setia, berulang kali kita mengecewakan hatinya, Dia tetap ada. Agapao, mengasihi setiap kita. Makanya jangan pernah rasa bangga untuk apapun. Banggalah hanya karena Tuhan. Cukup Tuhan. Ya, mau harta Tuhan yang kasih, kedudukan Tuhan yang kasih, jabatan Tuhan yang kasih. Ya, diberkati Tuhan, percayakan. Untuk apapun semua itu Tuhan yang mengerjakannya. Kasih kita sebenarnya harus semakin dalam, harus semakin mengerti kasih yang sesungguhnya. Kalau kita cuma hanya ada di atas permukaan air, berarti kasih kita belum dalam. Kita hanya tahu bahwa, oh ya, saya sudah memberi, saya sudah mengasihi dia. Ya. Apakah saya akan tetap memberi ketika kita disakiti? Apakah kita akan tetap memberi atau menolong dia ketika dia menjatuhkan kita? Nah, kasih ini yang Tuhan mau. Ketika mengasihi, Tuhan berkata, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Dan hukum yang sama dengan hukum yang pertama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Contohnya, saya akan kasih contoh bagaimana mengasihi sesama. Seperti mengasihi saya sendiri. Saya tidak akan memperlakukan orang, saya tidak akan memperlakukan diri saya dengan sembarangan. Itu artinya, ketika saya membuat diri saya terhormat, saya pun harus memperlakukan orang dengan terhormat. Itu mengasihi sesama. Nah, musuh itu sesama manusia. Orang yang membenci kita itu sesama manusia. Orang yang tidak senang dengan kita di kantor itu sesama manusia. Di tempat usaha itu sesama manusia. Ya. Ketika saya dan suami, saya percaya bahwa setiap kita dimampukan oleh Tuhan. Difitnah tidak enak, difitnah pasti hati memberontak. Daging rasanya, aduh, lapor dia, saya di polisi. Kalau bagi daging saya, apalagi suami saya tahu soal hukum, bagi saya lapor saja, toh buktinya sudah ada, rekaman sudah ada, ya. Ketika kita mendengar itu, respon daging pasti Tapi ketika kita pulang, duduk diam, Tuhan lagi bilang, mengasihi. Dan itu sakitnya di situ. Tuhan izinkan kamu dilukai, digores, supaya buah makin keluar. Memang kamu sudah bersih, kata firman Tuhan, tapi
Tapi Tuhan akan terus membersihkan seluruh kehidupan kita. Supaya apa? Buah makin bertambah banyak. Ya, kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama. Bukan saya mengasihi Tuhan supaya saya diberkati, supaya usaha saya Tuhan selalu jaga, supaya anak-anak saya tetap dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak mengasihi Tuhan pun, Tuhan akan tetap menjaga kita karena Dia Allah yang namanya Immanuel. Jadi kalau kita tidak mengasihi Tuhan, Dia tetap Tuhan yang mengasihi kita. Kalau kita mengecewakan Dia berulang-ulang kali, Dia tetap Tuhan yang akan tetap memberkati kita, tetap menyertai setiap kita. Tapi ada waktunya, ada masanya ketika Tuhan datangkan didikan. Didikan itu baik, seperti bangsa Israel 40 tahun, dengan maksud bahwa mereka di padang gurun untuk merendahkan hati mereka. Ya. Kita belum 40 tahun. Ya, kita belum 40 tahun. Dalam mengasihilah jangan ada persungutan. Ya, dalam mengasihi, ya, bahkan ketika kita melakukan satu hal, ketika kita sudah memberi, menolong dan sebagainya, saya sudah lakukan, mana dia belum melakukan? Bapak Ibu, kalau kita tunggu orang melakukannya baru kita lakukan, nanti kita kalah 1 langkah, 2 langkah di belakang. Lakukan saja, saya suka bilang buat anak saya Joshua, ya, lakukan saja, ya, buat saja. Aduh, mama disingkir kamu, gitu, seperti itu. Benaya, dia kan saya sudah suruh Benaya menyimpan kamar, kita terus. Benaya sen, ya. Saya suka bilang lakukan saja. Itu namanya Joshua berlatih, karena tidak selamanya mama ada sama-sama dengan Joshua. Ya, makanya setiap kita dilatih Tuhan untuk mengasihi sama seperti Tuhan mengasihi. Mari Bapak Ibu, setiap jemaat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan saya yang berdiri di tempat ini pun, Tuhan lagi kasih ingat, semua kita akan menuju ke surga. Ya, ketika saya berbicara seperti ini pun saya bukan sudah ada di surga, tidak, saya masih injak bumi. Ya, ketika kita ada dalam respon yang salah, hari itu juga jangan tunggu, hari itu juga bereskan hati. Bagaimana supaya kita bisa punya kasih yang tidak bersyarat? Satu dan yang satu-satunya, jaga hati. Saya nggak ada yang lain. Jaga hati, karena dari hati terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat yang ke-23. Sudah biasa kita dengar firman Tuhan ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ, dari hati terpancar kehidupan. Kita bisa bilang mengasihi, tapi kalau hati tidak senang, ya, kita bisa bilang kita baik-baik saja, tapi kalau hati tidak senang, ya, mungkin kita hari ini terlihat biasa saja, tapi Tuhan akan membawa setiap kita untuk mendidik setiap kita, untuk mengerti bagaimana itu mengasihi. Ya. Karena saya percaya bahwa setiap kita belum sempurna. Saya yang berdiri di tempat ini belum sempurna. Kesempurnaan itu ada ketika Tuhan melihatnya sesuai dengan ukuran Tuhan. Kita mengasihi jangan pakai ukuran kita. Kita mengasihi harus pakai ukuran dan teladannya Tuhan. Ya, kenapa sampai kasih kita masih pakai syarat? Karena kita taruh batasan di sana. 1 langkah cukup, kita harus tolong dia. Ya, itu didikan. Kadang kita berpikir itu didikan. Sudah kasih tinggal dia, kasih tinggal saya begitu. Ya. Tapi kasih, ya, adalah ketika kita lihat dia bikin salah seulang-ulang, kita tetap mengasihi dia. Sama seperti Bapa, sama seperti kita orang tua. Berulang-ulang kali anak-anak mengecewakan hati kita, melukai, membuat kita menangis berulang-ulang kali dari kecil sampai besar. Apakah kita pernah menolak mereka? Tidak. Tuhan pun demikian. Makanya kasih kita harus sama dengan kasih Kristus.
Jangan puas dengan apapun yang kita lakukan hari-hari ini. Mari milikilah kasih agape yang sesungguhnya. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang ketika orang lain tidak lakukan, saya tetap melakukan. Bukan karena manusianya, tetapi karena saya tahu bahwa siapa saya di hadapan Tuhan. Saya tidak mau ukurkan hidup saya, bahkan apa yang saya lakukan dengan siapapun. Mungkin ketika dia bisa berhasil, itu berkatnya dia. Karena bagi saya, ketika diberkati itu bukan menjadi satu ukuran. Itu mungkin berkat bagi dia, kepercayaan yang Tuhan berikan bagi dia. Ya, karena ada banyak orang, bahkan misionaris yang ada, mereka punya segalanya dan mereka rela tinggalkan semua kemauan mereka dan mereka turun ke desa-desa. Ya, mereka bayar harga. Banyak hal yang kita tahu tentang para misionaris. Mereka punya kasih yang tanpa syarat, kasih yang rela berkorban, sekalipun sudah tidak ada uang untuk makan, tapi karena untuk dia, saya akan tetap kasih. Seperti janda di Sarfat, dia punya agape, dia melakukannya supaya apa? Bukan supaya ketika dia bisa bertambah banyak, tidak. Dia melakukannya kepada Elia, janda di Sarfat, ya. Dan Tuhan tidak pernah berdusta. Ketika firman Tuhan keluar, datang bagi setiap kita, Tuhan tidak pernah mendustai, bahkan mengingkari janjinya. Dia tetap Allah. Mari cek hati kita. Cek hati kita, apakah kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang agape, mengasihi sesama dengan kasih yang agape atau tidak. Tuhanlah yang akan menjadi hakim di antara setiap kita. Dan biarlah setiap kita terus berjuang untuk memiliki kasih yang agape. Amin untuk firman Tuhan. Tetap melekat dengan Tuhan untuk menjaga hati kita supaya tetap aman. Mari terhubunglah dengan Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa semakin dalam kita dengan Tuhan. Ukur kehidupan setiap kita dengan tabernakel. Ya, kemarin waktu saya di Larat saya bilang bahwa kita harus mengerti tabernakel. Ya, semua ketika kita masuk di pelataran, ya, di pintu masuk seharusnya semua beban itu ditanggalkan di sana, dibasuh semua di sana supaya kita masuk ke dalam. Ya, itu membuat hati kita baru. Ketika firman Tuhan datang, kita terima yang terbaik. Jadi ketika kita datang sampai di depan pintu sana, lepaskan semua, ya, basuh semua. Makanya di pelataran itu kan ada bejana pembasuhan. Semua masalah ditanggalkan di situ. Baru masuk ke pelataran Tuhan dengan nyanyian syukur. Mari minta Roh Kudus untuk semakin dalam kita mengasihi Tuhan. Seperti pujian tadi, segenap hidup dan segenap nafasku, ya, semuanya tidak ada artinya selain hanya untuk Tuhan. Persembahkan semua itu di bawah kaki Tuhan. Dia Tuhan yang akan mengubah hidupmu. Manusia bukan pengubah, tetapi Tuhan. Mari tutup mata kita. Allah itu kasih. Ketika kita mengecewakan hatinya, ketika kita melukai hatinya, Dia tetap melihatmu dengan agape, kasih tanpa syarat. Kalau hari-hari ini hatimu, ya, hidupmu, engkau lagi bermasalah di bagian hati, mari bereskan segala sesuatu yang ada. Sebab Tuhan, Dia melihat kita dengan agape, kasih yang tak bersyarat. Mengasihi Tuhan tanpa syarat. Ketika keadaanmu tidak diberkati, kesetiaanmu tidak berubah. Setia dari dalam, keluar ketaatan. Kudus di dalam hati, keluar hidup benar. Kesetiaan di dalam hati, keluar ketaatan yang kita lakukan. Kita tidak bisa, saya sudah mengasihi Tuhan cukup, tapi sesama kita. Bahkan firman Tuhan katakan, terhadap orang-orang simanlah, berbuat baiklah kepada semua orang, tetapi yang terutama kepada kawan-kawan seiman. Engkau
Engkau baik Tuhan. Bapa semakin buat kami mengerti kasih yang sesungguhnya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku mencintai di segala hidup ini. Kau selalu memberi dan jangan terbagi oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Kemas yang murni dalam bentuk rencana hatiku. Mau itu baik atau tidak baik Tuhan, Bapa sendiri kami melaluinya. Engkau selalu menyertai. Bapa, terima kasih Tuhan. Jangan terbagi oleh karena kasih.
Kasih Tuhan belum terbatas. Setingginya langit kasih Tuhan, seluas samudra itulah kasih Tuhan, sedalamnya laut itulah kasih Tuhan. Kasih tanpa batas bagi hidup saya dan saudara. Walaupun seringkali saya dan saudara tidak mengasihi Dia, terutama saudara mengasihi dirimu sendiri, mengasihi dunia. Benar baik kalau engkau masih mengasihi dunia, kau jadikan dirimu musuh Allah. Semua musuh Allah itu tidak pernah mereka menang, pasti mereka kalah dan akhirnya di neraka. Itu sebabnya firman Tuhan datang mengingatkan kami, kembalikan kasih-Mu. Yang pertama engkau mengenal Dia, kasih yang pertama itu jangan hilang dari hidupmu. Bangun kembali. Bangun keintiman itu dengan Dia. Karena kasih kepada Allah itu segala-galanya. Hidup saya, kekuatan saudara dan saya, kemampuan saudara dan saya, pengetahuan saya dan saudara, kedudukan jabatan saya dan saudara. Kita harus lebih mengutamakan Tuhan, kasih Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Dan pengorbanan itu bukan sekedar angan-angan, tapi itu perbuatan nyata. Dia mati. Dia berkorban. Dia tergantung. Bapak terima kasih Tuhan. Biar firman Tuhan ini termaterai di setiap lubuk hati kami, dan biarlah Roh Kudus mampukan kami untuk kami mampu melakukan firman Tuhan di sepanjang yang Kau berikan kami kesempatan untuk hidup. Dan biarlah kesempatan yang Kau berikan bagi kami hidup ini, kami pergunakan sebaik mungkin Tuhan, untuk orang akan melihat kasih dalam hidup kami. Orang akan melihat kasih daripada ucapan kami. Orang akan melihat kasih daripada pekerjaan kami. Orang akan melihat kasih Kristus. Dari sebuah karya kami Tuhan. Bapa ampuni kami kalau orang tidak melihat kasih Kristus dalam hidup kami. Bapak terima kasih Tuhan. Kami semua belajar untuk kami tetap Tuhan Yesus. Mengampuni orang tetap bersalah kepada kami. Dan mampu untuk melepaskan pengampunan bagi orang yang berbuat salah kepada kami. Karena Kau tidak pernah menghukum semua orang yang berbuat dosa. Wanita yang berbuat dosa, dia tidak menghukum, tapi dia pergilah dan jangan lagi berbuat dosa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Dan biarlah saat ini kami percaya dalam nama Yesus. Waktu kami melakukan firman Tuhan dengan setia, hidup di dalam kasih Tuhan, kami percaya segala yang kami inginkan itu pasti Tuhan berikan bagi kami tepat pada waktunya. Dan bukan waktu kami, tapi waktu Tuhan yang terjadi. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah diberikan kekuatan, yang tidak
kecewa Tuhan setelah berikan penghiburan. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Karena Engkau telah berkorban bagi kami dengan sempurna. Saatnya juga Tuhan kami berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Kami percaya semua yang punya kami itu juga berasal daripada Bapa. Dan kami mau berkorban Tuhan untuk pembangunan gereja, bahkan untuk persembahan, dan juga Tuhan Yesus milik Tuhan yang nanti kami kembalikan. Kami kembalikan Tuhan Yesus dengan hati yang penuh kasih kepada Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap Tuhan untuk menabur di ladang Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita saat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yeah.
ini kami telah menerima berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Saya percaya bahwa firman-Mu telah mengajar kami, menyatakan kesalahan, menuntun memperbaiki kelakuan kami, menuntun kami dalam seluruh kebenaran-Mu. Kami telah menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang dengan pemulihan. Kami pulang Tuhan Yesus dengan mujizat pertobatan yang terjadi atas kehidupan kami. Kami pulang Tuhan dengan hati yang lebih lagi mengasihi Tuhan, dengan hati yang lebih condong kepada Tuhan. Sehingga percaya semua kami umat di tempat ini semakin Tuhan pakai dengan luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa biar semua kami di tempat ini dapat berfungsi bagi kerajaan surga. Tidak ada yang hidupnya percuma dan sia-sia di dunia ini, tapi kami benar-benar mau berfungsi bagi kerajaan surga. Tuhan perlengkapi setiap umat-Mu dengan keberanian untuk menjadi alat dalam tangan-Mu, untuk Tuhan Yesus menyaksikan Tuhan tentang kasih Tuhan bagi semua orang di sekeliling kami, sehingga melalui kami Tuhan banyak orang akan dibawa untuk mendengar tentang Tuhan, untuk mengenal siapa Tuhan sebenarnya. Terima kasih Tuhan, diberkati setiap pekerjaan usaha, studi daripada umat-Mu, semua keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Tuhan tolong setiap keluarga lepas keluarga umat-Mu di tempat ini, agar setiap keluarga lebih lagi mencintai Tuhan, lebih lagi mengasihi Tuhan. Ada segala apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil, ada segala usaha mereka Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa di tempat pekerjaan usaha kami, di tempat studi kami, Tuhan pakai kami menjadi berkat, sehingga dimanapun kami berada, kerajaan Allah semakin dilebar luaskan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, lawatan Allah sedang terjadi di akhir zaman ini, bahwa Engkau akan terus Tuhan Yesus pakai setiap kami untuk Tuhan melalui kehidupan kami Tuhan. Lawatan terjadi di mana-mana, kehadiran Allah dinyatakan, kerajaan Allah semakin dinyatakan di tengah-tengah dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kasih kekuatan. Oleh bilur-bilur Yesus semua sakit penyakit kami telah sembuh, bahkan semua sakit-sakit rohani kami telah sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Kami dipulihkan dalam firman-Mu Tuhan, dalam hadirat Tuhan kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami kembali ke tempat kami masing-masing, tapi kami tetap berdoa memberkati Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Bersama Tuhan kami mengangkat tangan kami lepaskan shalom Allah atas Tanimbar, damai Allah atas Tanimbar, atas kabupaten ini Tuhan diberkati oleh Tuhan. Semua rencana jahat iblis setan kami gagalkan dalam nama Yesus Tuhan, dan semua rencana Tuhan saja yang terlaksana atas Tanimbar. Tanimbar dilawan Tuhan, Tanimbar diselamatkan, hujan keselamatan, hujan pertobatan tercurah atas Tanimbar di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap kecamatan-kecamatan yang ada dalamnya, setiap desa dusun yang ada Tuhan selamatkan, Tuhan lawan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa kami akan melihat gelombang pertobatan yang besar itu akan terjadi. Orang-orang akan datang mencari Tuhan dengan rasa haus dan lapar. Mereka akan berseru kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahkan semua keluarga kami yang belum diselamatkan, anak-anak kami, suami istri kami, orang tua kami, adik kakak kami Tuhan, kami tetap menangis bagi mereka. Kami tetap berseru kepada Tuhan. Tuhan, biar belas kasihan Tuhan tercurah bagi setiap keluarga kami, bagi semua orang yang telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, biar Tuhan tolong selamatkan mereka, ampunilah segala kesalahan mereka, tuntunlah mereka semua dalam seluruh kebenaran-Mu Bapa. Kami percaya sebelum sangkakala Allah berbunyi, semua keluarga kami, semua orang yang telah mendengar firman Tuhan melalui pemberitaan kami, mereka semua Tuhan selamatkan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus yang berulang tahun di minggu ini, bahkan yang berulang tahun di hari ini. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus, semakin bertambah-tambah dalam Tuhan, semakin bertambah hati yang mengasihi Tuhan, semakin tambah suka doa, suka baca Alkitab, suka melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Sebab Engkau yang berkata yang berbahagia
adalah mereka yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Biar semua kami di tempat ini, kami pulang, kami jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami bukan hanya jadi pendengar yang baik, kami bukan hanya menjadi pengamat yang baik, kami bukan hanya menjadi Tuhan Yesus orang-orang yang Tuhan terharu dengar firman Tuhan, tapi kami juga melakukannya tanpa menunda, tanpa punya banyak dalih, tapi kami mau melakukan firman Tuhan dan berkata sesungguhnya kami adalah hamba Tuhan, jadilah pada kami sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, namun sebelumnya kami akan terima berkat daripada Tuhan. Umat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati kepada Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kebajikan, kemurahan mengikuti langkahmu kemanapun engkau pergi, mulai dari saat ini terus kekal sampai Maranatha Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Hamba mohonkan berkat ini turun atas semua umatmu, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa terima kasih. Haleluya. Bapa terima kita akan mendengarkan info dalam sepekan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan sukacita kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, terutama bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah keluarga besar GBI Hati Hamba Saum Laki. Mari kita simak bersama jadwal ibadah dan kegiatan untuk sepekan. Senin, jam 5 sore, ibadah TIS dilaksanakan di gereja. Jam 5:30 sore, menara doa anak bersama guru sekolah minggu dilaksanakan di ruang menara doa gereja. Hari Selasa, jam 7 malam, doa pekenang dilaksanakan di gereja. Rabu, jam 6 sore, ibadah wanita GBI dilaksanakan di rumah Ibu Nancy Gaitian, belakang warung Karunia Food. Hari Kamis, bergabunglah dalam ibadah Komsel wilayah. Ibadah dilaksanakan di wilayah masing-masing, mulai tepat jam 7 malam. Lokasi tepatnya akan diinformasikan oleh masing-masing pengurus Komsel. Jumat, jam 7 malam, ibadah pemuda dan dewasa muda dilaksanakan di rumah Bapak Naldo Kiriweno, pastori gereja. Hari Sabtu, jam 12 siang, doa puasa dan pengurapan dilaksanakan di gereja. Dan jam 6 sore, menara doa remaja juga dilaksanakan di gereja. Hari Minggu, ibadah raya dilaksanakan 2 kali disertai perjamuan kudus bertempat di gereja. Ibadah raya pertama jam 8 pagi, ibadah raya kedua jam 10 pagi. Dan bersamaan dengan ibadah raya, ada ibadah anak yang dilaksanakan di pastori gereja pada jam 8 pagi. Gembala, staf pengembalaan dan pelayan GBI Hati Hamba Saum Laki dengan sukacita mengucapkan selamat ulang tahun, khususnya bagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang berbahagia merayakan pertambahan usia di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang memiliki talenta dan rindu untuk melayani, khususnya di bidang multimedia, musik dan sound system, kami membuka kesempatan untuk bergabung dalam tim pelayanan. Untuk bidang multimedia, dapat menghubungi Ketua Multimedia, Bapak Menis Lapi. Dan untuk bidang musik serta sound system, dapat menghubungi Ketua Musik, Bapak Robert Karsten. Mari ambil bagian dan melayani Tuhan dengan talenta yang kita miliki.
Mohon selesai ibadah, pastikan semua sampah termasuk bungkus permen, makanan, dan botol minuman dibuang ke tempat sampah yang telah disediakan dan tidak meninggalkannya di bangku gereja atau area lain di sekitar gereja. Terima kasih. Demikian info kegiatan ibadah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada perubahan tempat dan waktu, akan diinfokan oleh bidang pelayanan. Atas perhatian Bapak Ibu dan saudara-saudari, kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Iya, puji Tuhan, demikian info sepekan. Tadi untuk ibadah WBI tulisannya jam 17, tapi dibilang jam 6 sore. Yang benar jam 6 sore ya, Ibu Sekretaris mana? Jam 6 sore ya? Atau jam 5? Jam 6. Jam 6 sore di rumah Ibu Gaitian. Itu saja pengumuman. Adakah dari antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Kalau ada, dalam kasih Tuhan kami minta bangkit berdiri. Iya. Tidak ada, maka ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.